suami menunjukkan tetap kudu api luar biasa kepada kedua orang tua saya. Lah kok dapat istri baik seperti panjenengan, didukung, dimuliakan orang tuanya. Ketika suami dapat gaji, diingetin, Mas, ibumu sudah dikasih belum? Mas, ayahmu sudah diberi atau belum? Nah, ketika nanti suami merasa, oh iya belum, kemudian diberi ke ibunya, diberi ke ayahnya, itu akan menjadikan seorang suami semakin cinta kepada Anda, karena Anda menolong dia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Faham ya? Sip. Sekarang kita lihat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata bahwa seorang laki-laki dari Arab pedalaman, Arab Badui, Arab apa? Badui, bertemu dengannya di jalan menuju Mekah. Abdullah mengucapkan salam kepadanya, langsung laki-laki Badui dibonceng di atas keledainya Abdullah bin Umar yang sedang ditungganginya. Abdullah bin Umar melepaskan surbannya dan memberikan surban kebesaran itu kepada laki-laki Badui yang ditemuinya di tengah jalan. Orang merasa aneh, Abdullah, wong Arab Badui iki dikasih yang sedikit saja wes seweneng. Lah kok panjenengan baiknya kepada dia lebay? Padahal Anda tidak tahu orang ini siapa, ini orang Arab Badui yang kita tidak tahu dia itu perlunya apa. Anda naikkan ke kendaraan Anda, Anda berikan kepadanya surban kebesaran Anda. Nah, memang laki-laki ini siapa? Kata teman-temannya, Abdullah bin Umar. Ini loh Bu, didik anak panjenengan seperti itu. Nanti Anda akan petik hasilnya ketika panjenengan sepuh. Maka Ibnu Dinar berkata kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Sesungguhnya mereka itu orang Arab Badui yang senang dengan pemberian yang sedikit. Ojo kakean, sedikit saja Anda beri, dia bakal senang. Lalu Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ayah orang itu, jadi bukan orangnya loh ya, bapaknya Badui itu, ayahnya Badui itu orang yang sangat mencintai Umar. Dalam riwayat yang lain ditambahi, dan sangat dicintai oleh Umar. Bapaknya Badui ini sahabatnya Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ini loh penting yang didik anak dengan agama, biar dia ngerti yang model begini. Sementara aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna abarral birri silatul walid ahla wuddi abihi. Berbuat baik kepada orang tua yang paling utama itu apa? Ngelakoni keapian kepada teman bapak kita. Jadi bapak saya punya teman akrab siapa? Bapak saya dulu senang datang ke rumahnya siapa? Bapak saya dulu senang berbagi uang kepada siapa? Itulah setelah bapak saya wafat saya lanjutkan. Itulah kebaikan yang paling baik seorang anak kepada orang tuanya. Nah, dalam keadaan bukan Badui ini yang sahabatnya Umar, tapi siapa? Bapaknya. Subhanallah, lihat. Nah, maka dengan itu panjenengan kudu ngerti, bapaknya suami Anda, ayah suami Anda adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan Anda kalau sesuai dengan cerita ini. Faham ya? Maka jangan sampai berani kurang ajar kepada orang tuanya suami. Kalau suami Anda pinter, di gua Anda. Kalau suami Anda pinter loh ya. Kalau suami Anda tidak pinter, Anda dipertahankan, tapi Anda bertahan dengan seorang laki-laki yang tidak pinter. Tidak ngerti omongan saya? Kurang jelas? Kok kasar hari ini ya? Tidak, tapi kan bahasanya begitu nggih Bu. Ini saya ngomong begini bukan untuk sok tahu, nuturi atau apa, tapi apa? Supaya kita ngerti siapa yang harus dibaiki oleh istri. Nggih? Panjenengan kan istri. Istrinya siapa? Ya tahu. Maksudnya kedua, ketiga, atau keempat? Pertama. Oh, pertama dan terakhir, yakin. Saya ceramah di Pare sana. Karena ada beberapa ibu-ibu
Yang saya tahu suaminya beristri lagi tanpa ibu-ibu itu tahu. Terus ibu-ibu itu gaya, saya istri nomor 1 dan abadi untuknya. Tak pikir, lek eruh ndelosor Anda gitu. Salah. Maka jangan terlalu lebay lah dengan suami. Karena Anda tidak tahu suami Anda di luar itu milik siapa, Anda tidak tahu. Jam berapa ini? Kok kayaknya lama sekali hari ini ya? Bismillah, lanjut. Astagfirullah, enggak Bu, guyon Bu ya. Mudah-mudahan panjenengan menjadi istri nomor 1 dan satu-satunya. Amin. Kok sudah mulai tegang begini Anda? Kenapa? Aminnya sudah kayak nggak yakin gitu. Masya Allah, sudah. Wes, nggak usah bingung ya. Serahkan semua kepada Allah. Maka kewajiban istri untuk menjaga hubungan dengan keluarga yang dicintai oleh suaminya. Jangankan keluarga, saya saja ngeroso Bu. Jangankan keluarga lah ya. Kalau saya punya teman dekat, lah kok ketika teman dekat saya itu datang, istri saya gak open, ngerti nggak open? Nggak tanya, bang digawe nopo, mas dibuatin apa? Nggak seperti itu. Hati keroso apa? Duh, kok gini? Tak kelihatan hijau lah. Cuma ijol teman maksud saya. Nah, Anda jangan salah paham Anda. Nah, apalagi orang tua yang begitu dimuliakan oleh suami Anda. Coba kalau orang tua suami datang, langsung duduk di sofa, Pak, Bu, kerso ngunjuk nopo, potas nopo sianida. Aduh, anak, astagfirullah. Memang gak enak. Live itu ndak enaknya begini Bu, ndak bisa direvisi. Coba ndak live kan saya ngomong begini amat. Nggak ada yang komen kan? Nggak tersimpan. Oh, nggak tersimpan. TikTok nggak tersimpan. Masya Allah. TikTok nggak jadi masalah ya? Masalah? Kok Anda yang jawab? Sudah lanjut. Bismillah. Datang orang tua suami, Anda muliakan. Bu, kerso ngunjuk nopo, panjenengan kerso ngunjuk anget nopo dingin, Anda buatin. Terus ketika orang tua suami itu duduk, Anda duduk di sampingnya, Anda ajak ngobrol, bercanda, seru. Nanti kalau orang tua mau tidur, Anda carikan kamar di rumah Anda yang paling bagus, spraynya diganti, bantalnya dirapiin. Terus kalau orang tua mau datang, suami cerita, meni orang tua saya datang, langsung kamar mandi dibersihin, dapur dibersihin, siap-siap. Orang tuamu suka makan apa? Belanja ke pasar, apa? Martabak ya, yang di Batu kemarin ya. Dibuatin, Masya Allah. Maka suami kerasa apa? Kesian saya kalau membiarkan kamu capek sendirian di rumah. Maka panggah arahnya ke sana ya. Maka suami itu akan merasa Anda istri yang layak dimuliakan. Faham ya Bu? Sudah. Maka kewajiban istri untuk menjaga hubungan dengan keluarga yang dicintai oleh suaminya adalah lebih utama dan lebih diprioritaskan. Jadi kalau keluarganya suami datang, tapi hati-hati nggih, ipar itu bukan mahram. Nggih, sampai ada film apa? Ipar adalah maut. Walaupun itu film fiksi, tapi di kejadian nyata terjadi. Saya baru beberapa hari yang lalu ketemu orang Kediri sini. Dia pulang dari luar kota, luar provinsi, tidak sengaja ketemu sama saya. Langsung, Ustadz, alhamdulillah, kok tidak sengaja ketemu Ustadz di sini. Dalam keadaan saya kepingin tanya sesuatu. Apa Bu beritanya Bu? Istrinya dia selingkuh dengan iparnya, bahkan sampai punya anak satu. Dia tanya, ya Pak Ustadz, boleh diceraikan? Saya bilang wajib, karena kelihatan suaminya sudah ngebet banget. Tanpa saya tanya panjang-panjang, saya bilang apa? Wajib, karena ya apa coba. Nah, maka kalau ipar, hati-hati nggih. Kalau sama ipar harus ada batasan. Nggak boleh duduk bareng di ruang tamu bareng ipar apa segala macam. Itu dibatasi lah, dibatasi. Karena apa? Khawatir namanya setan kalau mengganggu itu dikit, lama-lama Anda tidak sadar sudah berhubungan terlalu jauh. Na'udzubillah min dzalik. Selain itu, faham, memuliakan orang tua suami nggih? Selain itu, memuliakan kedua orang tua suami yang umurnya sama dengan kedua orang tua kita sendiri, itu apa? Akhlak Islam yang sesungguhnya. Jadi kalaupun Anda tidak melihat dia sebagai orang tuanya suami, kalaupun, tapi
Dia adalah orang tua yang usianya di atas Anda, yang akhlak Islam itu mengajarkan untuk kita beradab dengan orang yang usianya lebih tua. Apalagi dia orang tuanya suami, ketambahan orang tuanya suami usianya juga berada jauh di atas kita, maka tentu kebaikan kita kepada mereka semakin besar. Dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Termasuk tidak termasuk dari umatku. Tidak termasuk dari umatku itu artinya apa? Apakah tidak diakui umatnya Nabi Muhammad? Ada pengertian seperti itu, ada. Jadi orang yang semacam itu tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Sebentar. Tidak termasuk dari umatku. Siapa itu? Orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak mengerti haknya orang berilmu di kalangan mereka. Nah, maksudnya tidak termasuk umatku ada dua. Nomor satu, tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak diakui itu, Bu, bukan berarti panjenengan moro-moro jadi umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, ya enggak. Tapi diartikan apa? Tidak menjadi umat Nabi yang sempurna mengikuti Nabi. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, tidak termasuk ajaran umatnya Nabi. Jadi bukan dikeluarkan dari umatnya Nabi, tapi tidak termasuk ajaran untuk umatnya Nabi. Itu kalau apa? Kalau tidak memuliakan orang tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya orang alim di antara mereka. Berarti kalau ajarannya umatnya Nabi, hormat sama yang tua, sayang kepada yang muda. Maka sayang kepada yang muda itu naluri. Jangan Anda kemudian baper, ya kenapa ketawa, Bu? Anda kok ketawanya kayak tidak enak gitu. Nah, maksud sayang kepada yang muda itu apa, Bu? Yang junior, ya, junior. Maka istiqomah ini sudah berapa tahun? Mana Bu Bulia? Sudah berapa tahun majelis taklim istiqomah ini? Anda ketuanya loh ya. Jangan lupa. 2004. Sekarang 2026. Berarti sudah 21 tahun. Masya Allah, lihat. Berarti kan ada santri-santri Ustadzah ini yang senior kan? Nah, maka yang senior-senior itu harus mengayomi kepada yang junior. Yo dibimbing, dituntun, kemudian yo cok gampang-gampang dipaitu segala macam, sing ngayomi. Itu bentuk akhlak umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang baik, kasih garis bawah semua. Kasih garis bawah. Sampai titik. Sampai titik. Ayo garis bawain sampai titik. Seorang istri yang baik harus menyadari dari semenjak pertama. Dari semenjak pertama itu maksudnya apa? Semenjak pertama dia menjadi istri. Bahwa ada seorang perempuan yang mungkin merasa bahwa keberadaan Anda sebagai istri akan menjadi saingan untuknya. Siapa perempuan ini? Ibu mertua Anda. Ya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Anakku siket penak, siket duwe-duwe, siket iso melaku-melaku. Lah kok durung sempet nyenengno aku, lah kok wis rabi. Nah, itu ada di pikiran mertua panjenengan. Maka dengan itu panjenengan harus pengertian. Ojo terlalu nuntut ibu terus ambek ibumu. Masya Allah. Loh, kok ada laki-laki kuat punya istri model begini itu loh. Padahal perempuan baik di luaran sana masih banyak.
ijol tombok lo iso. Oh yo, masya, Anda kok refleks? Masya Allah langsung refleks dulu. Maksudnya jangan dipertahankan yang seperti itu. Nah maka panjenengan diapi-api hubungan dengan orang tuanya suami. Karena apa? Dia merasa Anda itu, walaupun ya tentu ini bukan semua orang tua lah ya, tapi menjelaskan normal yang dirasakan orang tua ketika anak laki-lakinya sudah punya istri. Apa mana metu bengi-bengi mbek istrine ibu gak disenggol belas, ibu ngenes jero ati. Ayo melok ah, gak wis. Ayo melok gak. Ayo di omahe enak, ngantuk wis bengi kesel kabeh. Jane yo bisa jadi itu omongan bener, tapi tidak menutup kemungkinan iku wis kadung loro ati. Nggih napa nggih? Anda nanti kalau sudah punya menantu kroso insyaallah. Oh janganlah, jangan. Iya Banda. Yang coba yang sudah punya menantu nun sewu. Nun sewu yang sudah punya menantu. Nun sewu nggih, pernah merasa yang seperti itu ndak? Enggak? Jos, luar biasa. Boleh jadi panjenengan yang baik luar biasa atau menantu panjenengan yang masya Allah. Sama-sama baik. Nggih. Dua-duanya ya. Alhamdulillah. Tapi apa yo ngandel saya ini. Tapi tidak apa bu, tidak apa. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Enek wong api kok disuudhoni itu ya. Nggih, insyaallah begitulah ya. Maka kalau memang bisa seperti itu bu, mudah-mudahan terus selamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah maka ada seorang ibu yang kerasa gak dijablas rek. Aku lo masa ditawani ya gak mungkin gelem, tapi lah ya pantas-pantas lah ya lek metu ya nawani sih, masa ditawani lah aku gak mungkin melok, aku yang ngerti wis tuwek kuatir ganggu. Nah tapi kan bu, ayo ikut. Apalagi yang nawari bukan suami Anda, tapi Anda sebagai menantunya. Ngomong sama suami, kok gak dijak? Tuwek aku. Misalkan gitu. Astagfirullahaladzim. Misalkan Anda gitu, terus istri Anda bilang apa? Lo ndak boleh. Ya apa kan dia kedua orang tuamu, ajaan. Masya Allah. Bahkan saya pernah ngelihat ketika umroh itu ada satu jamaah, bukan jamaah saya, dari travel yang lain, itu masya Allah, itu menantunya ngeledek orang tuanya suami, digeledek. Padahal perempuan loh ini bu, kursi roda, ya maksudnya ngeledek gaya peti jenazah. Itu masya Allah ya pakai kursi roda. Jadi ini pas apa? Pas city tour. Subhanallah, di tempat city tour itu mertuanya itu meninggal dunia di atas kursi roda. Anda tahu anak lanangi gak ketok sedih belas, tapi yang gerung-gerung malah menantunya. Ini saya pikir, waduh beruntung ini orang tua ini ya. Jangankan anaknya, menantunya saja bisa sayangnya seperti ini sama dia. Masya Allah, itu menjadikan nuansa itu bu, iki lo Islam tenanan, bukan cuma ngaji istiqomah dok tapi gak diamal nih. Ini yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Jadi ngelihat itu kayak kerosok iri dulu. Masya Allah, alangkah senengnya dia bisa dimuliakan bukan hanya oleh anaknya tapi oleh siapa? Menantunya. Maka pelajaran seperti ini untuk perempuan penting apa enggak? Penting sekali. Dan saya yakin sebelum kita ceramahkan panjenengan sudah ngerti. Cuma yang semacam ini bu, itu nguati. Apa bu? Nguati. Anda semakin kuat lagi, semakin sabar lagi, semakin semangat lagi, semakin istiqomah lagi. Seakan-akan baterai HP yang mulai low bat kembali dicas. Seorang istri yang baik harus menyadari semenjak pertama dia menikah, sudah dikasih garis bawah, bahwa ada seorang perempuan yang mungkin merasa bahwa keberadaan dirinya menjadi saingan untuk mendapatkan perhatian dari, itu coret, bukan suami, anaknya. Karena ini ngomong ibunya kan, berarti di situ apa? Dari anaknya, yaitu keberadaan istri tadi. Ibunya mikir, engkau lihat anakku serabi, tetap sayang bi aku gak yo, tetap marani aku gak yo. Nah maka datengin orang tua itu, betul begitu bu? Masya Allah, jangan tidak usah berbes milih bu, biasa saja. Nah maka dengan itu marani orang tua itu nyenengkin. Maka sering-sering datang ke rumah
orang tua kalau panjenengan sudah beda rumah. Tapi kalau masih serumah itu nikmat. Saya punya kenalan satu orang kaya di Kediri, sugih, tajir, melintir. Tapi gak melintir, lurus, sugih, masya Allah. Sudah datang ke rumah kami di Kasembon, ke rumah orang tua saya. Ngelihat di sana ada abah saya. Dicek dulu bagus apa enggak? Mbak, dicek dulu fotonya. Nanti blur. Nah, sudah. Bagus. Lo enggak? Lagi. Masya Allah, lo tak kasih waktu. Lagi, Mbak, sekali lagi. Bismillah. Di zoom dikit, terus di titik tengahnya itu ditekan itu, Mbak. Nah, gitu, sip ya, sip. Matur suwun. Ini saya bukan tipe candid. Nggih, barakallahu fiik. Oh, masya Allah, istiqomah ngaji teng mriki mantun niki nggih. Jangan janda. Sudah, astagfirullah. Ini beliau lagi ada acara di PA. Beliau bilang apa? Saya fans panjenengan Ustaz, ngaji ke sini, Bu. Ya. Calon janda. Monggo Bu, saya doakan urusannya lancar, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Komen. Mertuanya disambangi tapi malah komen dengaran. Lah ini mertuanya disambangi. Lah kok komen dari mertuanya apa? Dengaran. Gak usah baper. Itu menunjukkan memang Anda saat durunge gak tahu moro. Nah, maka itu yuk dikuat-kuatin telinganya, atau kalau perlu 2 menit pertama tutup telinga dengan headset. Rungokne surat-surat ruqyah sing banter. Nanti setelah 2 menit pertama suasana mulai landai, dibuka ngobrol yang enak. Sudah, saya lanjutkan. Datang ke rumah abah saya ke Kasembon. Waktu itu ada saya, ada kakak saya, ada abah saya, ada umi saya, ada istri, ada cucu-cucu, kumpul saomah. Maka dia bilang apa? Rifki, orang tua ente ini beruntung luar biasa. Kumpul anak, ono hiburan, kumpul putu, kerjone yo ndek omah, gak perlu metu adoh. Tak pikir-pikir, loh kok sawang sinawang ini. Saya ngelihat dia apa? Wah, enak, sugih, montor akeh, kerjaan lancar. Ya kemungkinan ndak duwe utang ya. Tapi justru yang dia lihat apa? Yang dia lihat karena anaknya jauh semua dari rumahnya dan mungkin juga jarang mengunjungi, sehingga ketika dia lihat orang tua yang lain anake kumpul ono putune kerjane ya ndek kono, dia merasa apa? Ya ini yang dicari banyak orang. Nah, maka kalau bahasa Jawanya memang yang tidak mungkin tidak sawang sinawang pasti sudah. Maka jangan fokus pada nikmat orang lain, tapi panjenengan fokus pada nikmat diri sendiri, supaya apa? Tidak mengurangi rasa dari nikmat yang Allah beri kepada Anda. Anda kalau melihat orang lain, Anda sudah punya mobil, wah, kono helikopter. Anda punya helikopter, jet pribadi. Anda punya jet pribadi, ngelihat lagi ya, gak ono nikmat urip ya. Sudah. Saya lanjutkan. Dialah ibu dari sang suami. Nah, siapa yang merasa tersaingi dengan keberadaan Anda? Ibunya suami. Maka kalau masih punya mertua perempuan, diapi-api. Masih punya? Alhamdulillah. Sang suami pasti tidak akan terima perlakuan buruk istri terhadap ibunya. Terima apa enggak? Ada yang terima loh. Tidak percaya Anda? Ada yang terima. Ketika istrinya eker-ekeran dengan ibunya, malah disemangati. Terus nih ibu gila gak ningon orang ngerti. Loh, masya Allah. Serius Bu? Bilang apa? Terus nih, lek perlu sing luwe banter, ibuku lek gak dingono nih, gak ngerti-ngerti. Bahlul, masya Allah. Lagi-lagi. Coba. Bodoh, masya Allah. Ya apa wong ibunya dihina kok dia malah seneng? Ada. Kenapa? Karena memang mohon maaf, dan kita harus objektif ya, memang boleh jadi ibunya yang keterlaluan, tapi seketerlaluannya orang tua tetap harus dihormati, diluruskan dengan cara yang baik. Maka ngomong sama istri, iya memang aku akui ibuku salah, tapi
aku memohonkan maaf buat ibuku, tapi perlakuanmu sama dia yo sing apik, karena aku gak rela lek ibuku disentak koyok tadi. Ngomong baik-baik ya Banda. Nah, ada suami yang memang astagfirullahaladzim, astagfirullah.